Kisah empat orang pemuda remaja, empat sekawan, empat sahabat yang mengalami sebuah peristiwa atau kejadian mistis di rumah makan. Yang mana rumah makan ini adalah rumah makan pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah lur teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Dan ini adalah kisahnya, kisah pengalaman atau true story dari narasumber kita. Nah, cerita ini datang dari daerah Jawa Timur, yaitu Surabaya. Nah, untuk cerita kali ini narasumbernya juga pesen nih, Mas, kalau misalkan nanti namanya nggak disamarkan nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mau disamarkan juga nggak apa-apa. Soalnya ini true story, untuk nama tokohnya nggak apa-apa, nggak usah disamarkan. Nah, tapi minta tolong kalau untuk nama lokasinya, detailnya ya tolong disamarkan karena demi apa ya, untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan, keamanan lokasinya sendiri dan agar tidak menjatuhkan salah satu pihak. Jadi niatnya ya hanya ingin berbagi ceritanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, cerita ini masih mengisahkan tentang pesugihan. Pesugihan apa? Pesugihan rumah makan soto dan juga rawon. Yaitu mungkin itu makanan khas Surabaya ya, kayak rawon dan lain sebagainya. Nah, narasumber kita ini namanya Mas Ari. Nah, Mas Ari ini beliau itu punya 3 orang teman atau sahabat, dan backgroundnya Mas Ari bersama ketiga sahabat ini adalah beliau ini mereka seorang mahasiswa yang kuliah pada salah satu kampus atau universitas di Surabaya. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana nih ceritanya lengkapnya kayak gimana, true story-nya seperti apa, bagaimana pesugihannya, dan bagaimana kok bisa terungkap. Nah, ya udah langsung aja, kita nggak usah lama-lama. Yuk kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Nah, ceritanya waktu itu sudah mulai masuk jam 3 sore. Mereka ini pulang kuliah seperti biasa setiap hari. Libur di hari Minggu. Nah, jadi hari itu adalah hari Selasa. Mereka ini jam 3 sore setelah pulang kuliah, mereka ini janjian. Mereka itu bakalan datang ke toko buku. Nah, toko buku itu sendiri letaknya tidak jauh dari kampus mereka. Nah, jadi toko buku ini menjadi jujukan bagi para mahasiswa yang berkantong cekak atau ya mohon maaf dari kalangan yang biasa-biasa aja, bukan mahasiswa yang banyak duit, anak dari orang kaya, bukan. Nah, jadi mereka itu orang-orang atau mahasiswa yang berkantong cekak memilih untuk membeli buku di toko tersebut, dan itu memang sudah menjadi langganan mahasiswa dari manapun di daerah Surabaya. Nah, mereka berempat ini ya tujuannya datang ke toko buku ya pengen cari buku, mereka mau beli buat mungkin kepentingan kuliah mereka. Nah, seperti yang dibilang barusan bahwa toko buku tersebut ini adalah langganan mahasiswa yang berkantong cekak atau yang kurang banyak duit. Nah, jadi toko buku itu ya toko buku, bukan buku-buku baru, bukan. Buku bekas. Dan pastinya kertasnya itu tidak halus dan mulus. Jadi itu lebih layak buat apa ya, ini kata Mas Ari ya. Itu lebih layak kayak buat ngebungkus kacang goreng atau kacang rebus. Karena memang kondisinya itu ya, ya kalian tahu sendirilah buku bekas. Tapi ya setidaknya masih bisa dipakai. Dan ya namanya buku itu kan apa istilahnya tuh jendela dunia kan. Jadi ya tetap bermanfaat. Yang penting itu kan bukan tampilan atau covernya, tapi isinya di dalam buku itu. Jadi ya mau baru mau lama nggak apa-apa, yang penting kita bisa mengambil manfaat dari si isi buku tersebut. Nah, seperti itu prinsip dari Mas Ari dan ketiga kawan atau sahabatnya ini. Nah, jadi Mas Ari itu punya 3 sahabat. Berarti mereka itu berempat. Mas Ari, terus yang satu cewek, tapi dia tomboy, namanya Maya. Dan yang satunya lagi cowok, namanya Dandi. Dan yang terakhir namanya Angga. Nah, mereka itu ya kalau berangkat ke kampus, mereka berempat. Nanti di kampus istirahat di kantin ya mereka berempat. Ya bukan berarti nggak mau berbaur dengan yang lain, tetap yang sama yang lain itu berbaur. Cuman mereka paling deket tuh ya berempat. Ya mungkin sahabat karib lah, teman paling akrab di kampus. Dan kebetulan mereka itu satu jurusan dan satu kelas.
Nah itu ceritanya yang ngajakin ke toko buku tersebut, toko buku bekas itu yang ngajakin tuh si Maya. Nah jadi pas jam 3 sore itu di hari Selasa, pas pulang kuliah tuh, kuliahnya selesai, si Maya ini pengen buru-buru banget. Nah tapi sebelum ada rencana mau beli buku, itu sebenarnya mereka itu penasaran dengan salah satu rumah makan yang letaknya itu juga nggak jauh dari area kampus dan juga toko buku bekas itu. Cuman mereka walaupun udah kuliah di situ, mereka belum pernah sama sekali makan di rumah makan tersebut. Dan rumah makan ini tuh mereka itu menunya ya ada soto, terus nasi rawon, ya macam-macam lah pokoknya makanan. Nah, si Maya ini apa namanya penasaran banget. Nggak cuma Maya, Mas Ari, Dandi dan juga Angga juga penasaran. Soalnya tokonya atau rumah makannya ini selalu ramai. Nah, mereka jalan nih sampai parkiran kan, sampai parkiran di kampus itu. Nah, otomatis yang namanya parkiran kampus ketika mau keluar itu kan di palang pintunya itu kan biasanya ada yang jaga tuh entah security atau tukang parkir. Nah, kebiasaan mereka walaupun mereka bukan mahasiswa yang banyak duit, cuman ya mungkin apa ya, jiwa sosial mereka berempat itu mungkin tinggi ya. Jadi ketika mereka pulang itu kan mereka parkir motor di situ. Nah, itu selalu ngasih sama yang jaga parkiran walaupun sebenarnya gratis parkirannya itu memang fasilitas kampus. Nah, si Maya ini udah nggak sabar tuh kan. Ayo teman-teman buruan. Ayo kita cari buku habis itu kita makan tuh di rumah makan soto itu. Gitu kata si Maya kan. Nah, kata si Dandi ini, sabar dulu Maya. Mana nih tukang parkirnya? Biasanya di sini. Nah, begitu kata Dandi kan. Nah, setelah tukang parkir datang terus dikasih duit tuh sama mereka, nah akhirnya mereka berempat tuh jalan. Ya sebenarnya nggak terlalu jauh, lokasinya itu dekat. Ya kalau misalkan naik motor itu ya sekitar ya antara 5 menitan lah naik motor. Mereka berangkat menuju ke toko buku tersebut. Nah, setelah sampai di parkiran, mereka titip, terus tukang parkir ngasih karcis. Nah, kata tukang parkirnya langsung bayar, Mas. Langsung dibayar sama mereka. Nah, setelah dibayar, mereka pun masuk ke dalam toko buku itu. Nah, di dalam tokonya, gedungnya itu banyak banget kios-kios yang menjual buku-buku. Ya, buku-buku bekas tentunya. Buku apa aja di situ ada. Nah, akhirnya mereka pun berhenti di salah satu kios yang dirasa kios ini kios yang paling lengkap di antara kios-kios yang lain. Nah, setelah mereka berhenti di situ, mulailah mereka berempat mencari buku yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan untuk keperluan atau kepentingan kuliah mereka. Nah, kata si Maya, teman-teman, aku mau nyari buku ini nih, buku fotografi sama editing video nih. Nah, terus ditimpali lagi nih sama Dandi. Aku juga mau cari buku jurnalistik nih, bosen dimarahin dosen mulu, nilainya jelek terus. Nah, si Mas Ari ini ketawa, hahaha. Lagian kalian bodoh sih. Makanya jadi mahasiswa tuh yang pinter, yang cerdas, jadi nilainya bagus. Begitu kata Mas Ari kan sambil bercanda. Lah terus dijawab nih sama Dandi sambil bercanda, ya makanya itu Ri, karena kita bodoh, kita beli buku. Jadi ntar kita baca, kita kuliah biar pinter. Ya kalau udah pinter mah ngapain kuliah, ngapain cari buku. Lah kalau kamu sendiri, apa nilai kamu yang jelek? Nah terus dijawab sama Mas Ari, kalau aku mah nilai yang jeleknya tuh di komunikasi massa. Nah itu nilai aku yang jelek. Nah terus dijawab lagi sama si Dandi ini. Nah itu tuh yang aku paling males tuh. Udah gitu dosennya nggak enak lagi. Ya udah sekarang kamu cari Gi bukunya. Nanti kalau misalkan kamu udah dapet, nanti aku fotokopi ya Ri. Gitu kata Dandi kan. Ya udah gampang itu mah. Yang penting ketemu dulu bukunya. Ini aja belum ketemu. Ya kamu sekalian bantuin nyari dong. Begitu kata si Mas Ari kan. Oh yaudah oke siap. Nah kemudian saat itu mereka pun sibuk mencari buku incaran mereka. Dan begitu pun dengan Angga. Angga ini lagi sibuk ngubek-ubek nyari buku psikologi yang memang dia cari. Nah di sini Mas Ari nanya sama si Angga kan, "Enggak, kamu susah banget ya pelajarannya." Nah kemudian dijawab tuh, "Biasa aja Ri, ini aku lagi nyari bukunya Carl Jung. Soalnya kemarin aku nyari di Togama sama di Gramet, harganya tuh mahal-mahal banget. Nah siapa tahu di sini ada. Ya udah deh, mudah-mudahan di sini ada. Nanti kamu cari, kalau udah ada tuh kamu beli semuanya tuh. Jadi biar nanti kamu udah nyetok tuh semua buku-bukunya." Iya kali, aku stok semua bukunya. Ya walaupun di sini toko buku bekas murah, ya kalau kita beli juga kan pakai duit, Ri. Ya kan kamu tahu sendiri kita ini mahasiswa kere. Oh iya ya, nah begitu kata Mas Ari. Kemudian mereka ya bercanda terus melanjutkan sambil mencari buku yang mereka incar. Nah kemudian singkat ceritanya, setelah mereka ini mengubek-ubek tuh satu kios, mereka mencari buku yang mereka incar dengan susah payah, satu persatu mereka lihat sambil dibaca.
Nah, kemudian akhirnya mereka pun mendapatkan apa yang mereka cari, buku incaran mereka. Si Mas Ari dapat buku yang dia cari, si Maya juga, Dandi begitupun juga Angga. Nah, akhirnya setelah mereka sudah mendapatkan semua buku yang mereka incar, mereka cari, mereka pun membayar ke kasir. Nah, setelah itu karena memang rencana awalnya itu nyari buku sekalian penasaran dengan rasa dari soto yang dijual di rumah makan yang nggak jauh dari lokasinya. Nah, di sini si Maya langsung, teman-teman, kita kan udah dapet nih bukunya nih. Ya udah yuk, kita kembali ke rencana awal. Kita kan niatnya emang mau nyari buku sekalian makan soto kan, nyicipin, dan juga apa aja tuh menunya di situ. Kayaknya kok enak banget, soalnya rame banget nih di sini tiap hari. Begitu kata Maya. Oh ya udah yuk. Emang kamu mau makan apa, Mai? Ya udah gampang itu mah, nanti kalau udah nyampe sana kita lihat menunya, terus baru deh kita pilih makanannya. Tapi kalau aku sih emang pengen makan soto sih, kayaknya seger gurih gitu kata si Maya. Ya udah yuk kita ke sana. Mau jalan kaki atau naik motor aja? Nah, terus kata si Dandi kan, naik motor aja. Jadi biar sekalian nanti nggak bolak-balik. Ya walaupun dekat, cuman kan nanti habis makan terus kita ke sini lagi ngambil motor. Dan kita nanti balik ke kos arahnya juga ke sana-sana juga. Mendingan sekalian aja kita bawa motor kita. Nah, dibawalah tuh motor mereka. Mereka naik motor sendiri-sendiri. Jadi 4 orang tuh ya 4 motor. Nah, setelah diambil motornya, mereka pun pergi menuju ke rumah makan soto tersebut. Nah, kemudian akhirnya karena lokasinya tuh nggak jauh-jauh banget, ya deket lah pokoknya. Nah, mereka pun sampai itu di rumah makan soto tersebut itu. Nah, jadi mereka itu mengendarai motor menuju ke rumah makan tersebut. Itu lokasi rumah makannya itu nggak jauh dari persimpangan jalan di area toko buku itu dan area kampus mereka. Nah, sebenarnya di sepanjang perjalanan itu sampai ke simpangan itu banyak banget rumah-rumah makan, warung-warung makan yang di pinggir jalan. Terus banyak juga kayak kafe-kafe karena memang lokasinya kan rame, area kampus juga kan. Karena kampus di situ nggak cuma satu, terus area perkantoran juga. Nah, itu rame banget ya. Tapi karena mereka itu penasaran dengan rasa soto dari rumah makan tersebut sama menu-menunya, akhirnya mereka ya fokus sama tujuan awal mereka karena mereka pengen banget tuh nyicipin masakan di rumah makan itu. Akhirnya sampailah mereka di rumah makan itu. Ya otomatis karena mereka naik motor, mereka turun di parkiran dong. Nah, ketika di parkiran, ternyata di parkiran itu rame banget yang parkir kendaraan. Ya dari motor, mobil. Ya kendaraan dua sih ya, motor sama mobil. Nah, itu pokoknya banyak. Motor banyak, mobil banyak di situ. Rame banget. Dan itu udah bisa ditebak, begitu mereka masuk ke dalam rumah makan, ya yang namanya orang tuh di situ puluhan, bahkan mungkin ratusan ya. Ya kalau ratusan sih nggak terlalu sih ya, karena memang rumah makannya tuh nggak gede-gede banget lah. Nah itu ya puluhan lah, katakanlah seperti itu. Tuh mereka sibuk dengan menyantap hidangan mereka, makanan mereka masing-masing. Dan mereka itu terlihat sangat lahap sekali memakan makanan itu. Menu-menu makanan di rumah makan itu ya, soto ya, rawon, dan yang lain. Nah, mereka pun akhirnya mikir kan, sepertinya memang di rumah makan ini masakannya, menunya itu memang bener-bener enak banget. Sehingga membuat rumah makannya itu jadi rame banget kayak gini. Itu menurut pikiran mereka. Nah, karena saking ramainya, begitu mereka masuk ke dalam rumah makan, si Maya ini ngomong, waduh rame banget kayak gini. Kita mau duduk di mana nih teman-teman? Semuanya penuh, begitu kata si Maya kan. Terus dijauh lagi sama si Dandi, waduh iya Mai. Ya udah, itu kan di belakang tuh ada kayaknya tuh masih ada kayak ruangan. Coba deh kita ke sana. Siapa tahu di sana masih ada meja kosong. Begitu kata Dandi kan. Nah, jadi saking ramenya pengunjung di rumah makan tersebut sehingga mereka berempat ketika masuk ke dalam rumah makan, mereka itu nggak kebagian meja. Tapi beruntungnya ketika si Dandi ini tadi bilang coba tuh ke belakang, siapa tahu ada meja kosong. Ternyata memang rezeki mereka berempat. Jadi di belakang itu ada 2 meja kosong. Nah, kemudian akhirnya mereka berempat buru-buru dong langsung menempati meja itu. Keburu nanti semakin banyak lagi orang yang datang. Nah, setelah mereka sampai itu di 2 meja yang kosong tersebut, mereka duduk. Nah, di sini Maya dia ngedumel lagi. Lama banget nih pelayan. Kita udah duduk di sini nggak disamperin. Mau pesen ke sana ya nggak mungkin, rame banget kayak gitu, mereka sibuk. Begitu kata si Maya. Nah, terus dijawab sama si Dandi, ya sabar Mai. Tuh kamu lihat sendiri kan pelayannya tuh masih mondar-mandir tuh warawiri.
karena saking ramainya, saking sibuknya. Udah kita tungguin aja, ntar juga kesini, begitu kata Dandi. Nah setelah menunggu sekitar 10-15 menit, kemudian datanglah si pelayan itu. Nah datang menghampiri mereka dengan raut muka yang masam, ya mungkin karena kecapean ya. Nah terus kemudian si pelayan ini menyodorkan blok note kepada mereka berempat. Nah langsung saja tuh diraih sama si Maya. Langsung si Maya tuh mesen. Maya tulis tuh di situ, aku mau pesan soto. Dari awal aku emang penasaran sama rasa sotonya, kayaknya enak banget. Kalian mau pesan apa teman-teman? Mau makan apa? Jadi yang nulis tuh si Maya. Nah terus si Dandi ngejawab lagi, aku rawon aja Mai. Nah terus Mas Ari bilang, Mas Ari juga pesen juga kan, aku sama deh kayak kamu Mai, soto. Nah terus kamu enggak? Dari tadi kok diem aja, yang lain ngobrol, lain bercanda, kamu diem aja kayaknya. Udah kamu mau makan apa, mau pesen apa? Gitu kata si Maya kan ditanya. Iya nih si Angga dari tadi diem mulu. Pas baru udah nyampe sini kita semua pada lapar. Emang kamu nggak lapar apa? Udah pesen buruan, 2 sekalian biar kenyang gitu kan. Sambil bercanda mereka. Oh iya, kata si Angga seperti itu. Ya udah deh aku pesen ini aja. Enaknya soto apa rawon ya? Si Angga nanya gitu. Ya terserah kamu lah Angga. Yang mau makan kan kamu. Tapi menurutku dua-duanya tuh enak semua. Sotonya enak, rawonnya enak. Mendingan kamu pesen dua-duanya deh. Ya kali pesen dua-duanya. Ntar kalau nggak habis gimana? Ya udah bungkus bawa pulang. Enggak ah. Aku pesen ini aja deh, rawon Mai. Tulis rawon, aku pesen rawon. Terus minumnya apa? Aku es teh aja. Nah, terus yang lain juga sama tuh, es teh. Si Maya doang yang es jeruk. Nah kemudian setelah ditulis tuh pesenannya, dikasihlah tuh blok note-nya kepada si pelayan itu tadi yang datang menghampiri mereka. Nah kemudian pelayannya pun berlalu untuk menyiapkan semua hidangan yang dipesan oleh keempat sekawan ini. Nah si Angga yang tadi barusan saya bilang kan, dia kan lebih banyak diem tuh ketika di rumah makan. Sebenarnya gini, dia itu udah ada gelagat aneh ketika ada rencana mereka itu penasaran dengan rumah makan soto itu. Mereka penasaran dengan rasanya yang selalu rame itu rumah makannya. Nah sebelum mereka berangkat ke toko buku, Angga itu udah menunjukkan kalau dia itu kayak yang, ya sebenarnya dia pengen mencegah, ya udah sih nggak usah ke sana, kita cari buku aja, kalaupun mau makan ya ke tempat lain. Ya tapi kan nggak enak juga, mereka bertiga sahabatnya dan semuanya pengen ke sana. Masa iya cuma gara-gara Angga punya rasa yang nggak nyaman aja gitu dan nggak ada dasarnya, masa iya menggagalkan atau membatalkan apa yang ketiga sahabatnya itu pengen. Nah makanya si Mas Angga itu dia memendam sendiri. Cuman yang namanya orang kan sepandai-pandainya menyembunyikan perasaan itu di rautnya, di gelagatnya, di mukanya itu kan ketara. Nah itu kebaca maksudnya. Jadi si Angga itu ya udah kayak aneh aja gitu. Jadi lebih ke yang diemnya itu bukan maksudnya diem kayak orang yang aneh banget, enggak, maksudnya diem kayak yang nggak nyaman gitu doang. Nah di sini juga nanya lagi nih si Maya. Maya ini kan cewek sendiri dan dia tomboy, dan yang lumayan apa namanya banyak omong kan yaitu tadi Maya sama Dandi. Jadi mereka itu dalam persahabatan sering berdebat. Nah kemudian kata Maya gini, Dan, kamu lihat nggak, kamu perhatiin nggak tuh si Angga dari tadi diem aja kayak orang sakit kayak gitu. Kamu kenapa sih nggak? Kayaknya nggak suka banget. Kamu lagi kenapa? Ada masalah? Putus sama pacarmu? Pacar dari mana? Punya pacar aja enggak? Ya kali, lagian murung kayak gitu. Enggak apa-apa. Kenapa? Kamu sakit? Gitu tanya Mas Ari kan. Enggak apa-apa Ri. Ya emang kenapa? Aku biasa aja kok. Emang ada yang aneh sama aku? Ya aneh lah. Perasaan tadi kamu pas di toko buku biasa-biasa aja, ceria. Kenapa pas begitu masuk ke sini kamu kayak aneh kayak gitu? Kayak orang yang kebingungan kayak gitu. Enggak, aku enggak apa-apa. Aku tuh cuma kayak kaget aja. Tadi pas kita datang ke rumah makan ini, kita masuk, kok ya sebegitu ramainya rumah makannya. Nah itu makanya enggak langsung disengal tuh sama si Maya. Makanya aku ngajak kalian ke sini itu karena di sini tuh rame, kayaknya makanannya tuh enak-enak. Makanya aku jadi penasaran. Tapi nggak cuma aku sih yang penasaran. Tuh si Dandi sama Angga juga penasaran kan kalian kan? Iya emang bener. Kayaknya enak juga di sini. Tuh kan kamu denger sendiri. Ini malah kamu diem bengong kayak gini. Ya udah sih udah. Gitu kata si Angga ini kan. Lagian aku kan juga udah pesen juga. Ya udah sih nggak usah dibahas. Udah ngobrol yang lain aja gitu kata Angga. Ya udah makanya kamu jangan diem aja. Nikmatin dong.
kita nongkrong kayak gini, nggak kayak biasanya kamu. Ya udah, iya maaf gitu kata Angga. Nah, beberapa saat kemudian ketika mereka sedang berdebat tentang si Angga yang diem dari tadi terlihat murung, nah si pelayan ini datang membawa makanan pesanan mereka, yaitu soto dan rawon dan juga minuman yang mereka pesan. Nah, ketika si pelayan itu membawa menu makanannya itu si Maya itu udah kayak nggak sabar banget gitu loh, udah tercium aroma dari sotonya itu. Nah, kemudian sampai di meja mereka dihidangkan. Setelah itu pelayannya pergi. Nah, di sini Maya yang emang udah nggak sabar banget, apalagi dia yang paling penasaran. Wih, baunya tuh enggak. Emang kamu nggak nyium apa aroma yang begitu menggoda? Ini kayaknya gurih banget nih, enak banget nih Dan nih. Aku bilang juga apa? Gitu kata si Maya. Wah iya Mai, dagingnya banyak, tebel-tebel lagi. Wah ini pasti rasanya enak nih, maknyos nih. Begitu kata Dandi. Nah terus kata si Mas Ari nih, udah makan, jangan banyak omong, ntar keselak loh. Udah, pakai maknyos segala kayak Bondan Winarno aja almarhum. Ini yang biasa di televisi itu suka membawakan acara kuliner. Nah itu disebut sama Mas Ari seperti itu, sambil bercanda mereka. Karena kejadian ini memang belum lama banget, ya sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu lah, antara tahun 2018-2019, antara tahun itu kejadian ini. Nah, kini akhirnya mereka pun menyantap hidangan atau makanan pesanan mereka. Dan kata Mas Ari, jujur, saat menikmati masakannya itu, hidangannya, itu memang rasanya tuh enak-enak banget. Sotonya seger, gurih, rawonnya pun sama. Pokoknya tuh enak banget. Itu malah justru Mas Ari itu sempat mengakui bahwa dia selama usianya beliau dan teman-temannya itu yang 3 orang itu tadi, mereka juga mengakui kalau yang makan rawon berarti dia pertama kali makan rawon paling enak ya di situ. Begitupun yang memesan soto, memakan soto pertama kali paling enak rasanya ya di situ. Pokoknya mereka itu membuat pengakuan masing-masing dan pengakuannya itu sama. Baru pertama kali makan soto dan rawon seenak ini. Dan kayaknya nggak ada lagi deh makanan jenis soto atau rawon yang lebih enak dari ini. Itu sama pengakuannya seperti itu. Gila ini enak banget asli sumpah. Gimana kalian enak nggak? Begitu kata si Maya kan. Bener Mai, bener banget. Ini mah nggak rugi nih. Emang kenapa kita nggak dari dulu ya kita makan di sini kalau misalkan nongkrong tempatnya juga enak. Kata Dani seperti itu. Iya ya bener ya, pantas aja dari tadi tuh kita datang di parkiran rame banget tuh mobil motor. Terus begitu kita masuk banyak banget orang. Pantesan wong makanannya seenak ini. Nah di saat mereka ini lagi asik menikmati makanannya, tiba-tiba si Angga itu meletakkan sendok dan garpunya di atas mangkok makanannya dia. Dan gak lama kemudian si Angga itu menaruh telapak tangannya itu di atas mangkok makanannya itu. Ya otomatis mereka bertiga nih, Ari, terus si Dandi dan juga Maya, mereka ya dibuat terheran-heran dengan tingkahnya si Angga ini yang kenapa tiba-tiba lagi tadi mau makan terus sendoknya ditaruh, terus gak lama dia tutupin tuh mangkoknya pakai tangannya. Nah karena heran kan akhirnya si Maya nanya kan, "Enggak, kamu kenapa sih? Aneh banget dah jadi orang. Tadi diem, sekarang gak mau makan. Itu apaan lagi tuh? Pakai nutup-nutup mangkok segala pakai tangan. Maksudnya apa sih enggak? Bikin gak nyaman aja kamu." Begitu kata si Maya, udah mulai kesel dia. Disambung sama si Dandi. "Iya nih Angga, kamu mah aduh buat kita jadi bingung aja. Udah gak mau cerita lagi kenapa?" Nah kemudian di sini si Angga jawab, "Teman-teman udah stop. Jangan terusin makan kalian. Udah berhenti, jangan dimakan lagi, jangan dihabisin. Udah tolong berhenti, stop." Kata si Angga seperti itu. Ya otomatis Dandi langsung dong nyeletuk. "Emangnya kenapa kita nggak boleh makan? Kamu nggak suka sama makanannya, bukannya kamu yang pesan sendiri. Dan lagian makanannya enak banget kok. Kamu nggak suka kenapa? Terlalu banyak micin, kasinan, atau gimana? Aku mah bodo amat, mau banyak micin kayak mau gimana. Yang penting ini makanan yang paling enak yang pernah aku makan." Gitu kata si Dandi ini kan. Nah tanpa sempat si Angga ini menjawab dari cecaran mereka, si Angga ini langsung itu tadi yang menutup mangkok makanannya itu dengan tangan, terus dia tutupin. Habis ditutupin gak lama diaduk-aduk tuh sama si Angga kan. Nah setelah diaduk-aduk, nah kemudian disodorkan ke tengah meja. "Nih kalian kenapa alasan aku gak mau makan makanannya? Nih kalian lihat sendiri."
Awalnya mereka bingung kan, kaget, heran. Maksudnya apa sih? Enggak, suruh ngeliat apa? Ya itu makanan kamu udah dimakan, ngapain? Kamu mau atraksi, mau sulap? Enggak lucu. Kita juga nggak ada yang tertarik sama sulap kamu. Gitu kata si Maya kan. Enggak, bukan itu, Mai. Nih, tolong please lihat. Lihat sebentar. Diaduk-aduk tuh sama Angga kan. Diaduk-aduk terus kemudian diangkat-angkat kayak gitu. Nah, di situ baru mereka kaget dengan apa yang mereka lihat yang ada di dalam mangkuk makanannya si Angga. Nah, setelah mereka melihat apa isi dari dalam mangkoknya si Angga tersebut, dengan menahan rasa kaget, mereka tetap terus memandangi mangkok itu. Sambil menahan rasa jijik, rasa mual, rasa pengen muntah, mereka itu masih terkaget dengan itu, sampai nggak bisa ngomong apa yang dia lihat itu sebenarnya. Dan kalian tahu lur, teman-teman semuanya, apa yang mereka lihat yang ada di dalam mangkuk makanannya si Angga ini. Angga kan pesen rawon. Nah, jadi si Maya, si Dandi, siapa Mas Ari itu melihat kalau di mangkok makanannya si Angga itu nampak ada potongan daging dari kecoa yang kemudian tercampur dengan belatung dan bercampur dengan nasi. Itu yang membuat mereka ini mual, jijik. Dan potongan kecoa itu udah hancur, kayak ya apa ya, ya kayak udah dimasak gitu loh, tapi lebih cenderung ke yang busuk. Nah, mungkin dari kecoa yang busuk ini keluarlah dari belatung-belatung itu sehingga bercampur dengan nasi. Dan itu yang mereka lihat, makanya mereka itu kaget sambil menahan rasa jijik, rasa mual, pengen muntah. Ya otomatis mereka kaget, heran dong, bagaimana hal ini bisa sampai terjadi. Gimana ceritanya? Kok lo bisa mangkok makanannya si Angga bisa ada binatang seperti itu yang sangat menjijikan dalam kondisi atau keadaan yang sudah busuk dan dimasak dan tercampur belatung di situ. Jijik pastilah. Siapa orangnya yang gak jijik melihat seperti itu? Apalagi pada saat mereka lagi makan. Ya otomatis ketiga temannya si Angga, yaitu Mas Ari, si Maya sama si Dandi, mereka pun jadi was-was. Akhirnya mereka ikut ngaduk-aduk mangkok mereka itu. Siapa tahu di dalam makanannya mereka itu juga ada kecoa sama belatungnya yang udah busuk itu, si kecoanya. Nah, mereka aduk-aduk dong dengan was-was, dengan perasaan mudah-mudahan ini nggak ada, mudah-mudahan ini nggak ada. Ternyata benar, mereka bertiga ketika mengaduk-aduk mangkoknya nggak ada secuil pun yang namanya kecoa ataupun belatung, nggak ada sama sekali. Jadi masih terlihat normal dan masih beraroma enak dan lezat. Sehingga mereka menganggap bahwa mungkin itu ada kesalahan sehingga mangkok makanannya si Angga itu ada kecoa sama belatungnya. Karena mereka bertiga itu nggak ada sama sekali. Walaupun memang apa ya, kayak si Angga itu sebenarnya udah kayak ngasih kode gitu loh agar mereka itu mengaduk-aduk makanannya. Jadi biar dilihat dengan seksama gitu. Tapi nyatanya nggak ada, mereka nggak melihat. Nah kata si Maya, nggak ada, nggak ada kecoa, nggak ada belatung nih, enak nih makanannya. Berarti emang mangkok kamu tuh ada kesalahan. Nah, terus kata si Dandi, iya tuh benar si Maya. Itu mungkin mangkok kamu aja tuh yang ada kecoa sama belatungnya. Wah, ini mah nggak beres. Sudah sekarang kamu komplain sana sama pelayan, sama kasirnya, sama manajernya kalau bisa. Komplain ini apa-apaan maksudnya. Ngasih makanan kok ada belatung sama kecoanya. Udah sana komplain. Gitu kata si Dandi kan. Nah terus di sini Angga jawab, enggak Dan, Mai, Ri, ini dengerin. Ini bukan kayak gitu. Oke, tunggu bentar. Ini aku bakalan buktiin. Dan kalian nanti jangan kaget. Nah kemudian si Angga ini minta tuh mangkok-mangkok mereka. Sini bawa sini, kumpulin ke tengah mangkok kalian, makanan kalian. Mau buat apaan lagi enggak? Gitu kata si Maya kan. Ya udah katanya kalian penasaran, pengen lihat tuh. Ya udah sini kumpulin ke tengah. Nah, akhirnya mereka dengan agak kesel kan, ya udah nurutin lah apa kata si Angga. Pengen ngebuktiin gitu kan. Kemudian si tangannya si Angga tuh ditaruh di mangkok mereka bertiga. Nah, setelah ditaruh, nggak tahu si Angga ini entah baca apa di dalam hatinya, tapi nggak terlihat komat kamit mulutnya, cuma naruh tangan di atasnya doang. Nah setelah itu udah silahkan kalian ambil dan aduk-aduk lagi dan perhatikan dengan seksama apa yang kalian lihat. Nah mereka dengan perasaan was-was, akhirnya mereka ya menuruti apa dari kata si Angga ini. Nah jadi rasa was-was mereka itu udah mulai menyergap ketika mereka memegang sendok mereka dan mengaduk-aduk makanannya. Itu udah was-was banget tuh di situ. Jangan-jangan nih bener nih apa yang dibilang sama si Angga. Jangan-jangan di mangkok kita ini ada kecoa sama belatungnya. Itu was-was seperti itu mereka.
Itu mereka aduk-aduk terus sebelum akhirnya mereka pun terperanjat, mereka terbelalak dengan apa yang mereka lihat yang ada di dalam mangkuk makanan mereka. Ya karena apa? Bagaimana bisa seekor kecoa ada di dalam mangkuk makanan mereka dengan potongan-potongan tubuhnya, ada yang dari kelihatan kakinya, perutnya udah hancur, yang itu tadi setengah busuk, dan kemudian di bagian kepala yang ada sungutnya, dan kemudian belatung-belatung tuh yang pada kayak jentik-jentik kayak gitu. Kok bisa? Padahal tadi mereka nggak melihat sama sekali. Kok kok bisa tiba-tiba berubah kayak gitu? Si Dandi langsung dong kaget. Anjir, mohon maaf nih lur. Ini kok bisa kayak gini sih nggak? Ini apaan ini? Gitu kata si Dandi. Wah ini parah nggak? Ini parah. Jijik aku ngeliatnya. Sumpah aku mual nggak? Pengen muntah aku. Weh. Gitu kata si Maya. Udah hampir muntah dia. Tapi masih dengan sekuat tenaga dia tahan, karena ya nggak enak juga di dalam rumah makan terus muntah di situ kan, ya nanti pengunjung yang lain pada kabur dong, jijik semua. Nah termasuk si Ari juga nanya, nggak ini kenapa sebenarnya, nggak, tolong nggak jelasin nggak kenapa ini makanan kita itu ada kecoanya yang busuk sama ada belatungnya, tadi padahal lo nggak ada apa-apanya, kok sekarang ada kayak gininya, maksudnya tuh apa, nggak, tolong nggak jelasin. Mereka mencecar terus semuanya ke si Angga. Ya karena mereka ngerasa mereka tuh udah makan tuh makanannya, jadi yang memang bener-bener belum makan itu ya si Angga. Mereka bertiga udah sempat ini dia makan makanannya itu. Nah akhirnya si Angga pun mengambil keputusan, udah gini aja, sekarang kita udahan, kita ke kasir, kita bayar makanan kita, setelah itu kita keluar, nanti di luar bakalan aku jelasin apa yang sebenarnya terjadi, gitu kata si Angga. Nah akhirnya karena si Angga ngomong kayak gitu, terpaksa mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Angga. Mereka pun menyudahi makan mereka dan menuju kasir, kemudian membayar makanan mereka itu. Nah begitu setelah selesai bayar, mereka pun keluar dan menuju parkiran. Mereka duduk di motor mereka masing-masing. Tadinya mereka mau cabut langsung, tapi di situ sempetin ngobrol. Nah di sini Dandi lagi-lagi sama si Maya nih. Nggak, sebenarnya itu apa yang terjadi? Ini udah di luar nih, udah di parkiran, udah ngomong. Udah nggak usah bohong lagi, nggak usah ada yang tutupin. Udah kamu ngomong yang sebenarnya, yang sejujur-jujurnya. Gitu kata Maya sama Dandi. Oke. Soalnya kita tuh mereka tuh kesel banget dengan apa yang terjadi, dengan semua keanehan yang terjadi tuh mereka udah ngerasa kesel banget. Yang mereka ini lapar, mereka penasaran dengan rasa soto dan rawonnya, tiba-tiba sebenarnya ada apa gitu loh. Kok di mangkoknya tuh ada kecoa sama belatung. Nah kata si Angga, oke, aku bakalan jelasin. Tolong kalian dengerin baik-baik. Gitu kata Angga kan. Oke, aku tahu kok kalian pasti kesel dan kalian pasti bingung dengan semua kejadian ini. Iyalah bingung, kita kesel. Ya gimana nggak kesel coba, nggak bingung gimana coba. Tiba-tiba ada kecoa, ada belatung di makanan kita yang padahal tadi nggak ada apa-apanya. Yang kita lihat itu makanan yang enak dan rasanya juga enak. Begitu kata Maya. Nah terus si Dani nyambung lagi nih, waduh ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Ini kayaknya ada hal yang mistis nih pasti, ya nggak. Terus perkataan mereka dibenarkan oleh si Angga. Iya bener, kamu bener Dan. Nih aku bilang ya, aku ceritain. Jadi rumah makan ini tuh ternyata menggunakan pesugihan, yaitu penglaris. Makanya aku dari awal datang ke sini ketika di parkiran, aku kan udah bengong tuh. Karena aku nggak nyaman. Ya terus kenapa kamu nggak bilang? Ya karena aku nggak enak sama kalian. Dan kalian nggak akan percaya kalau aku ngomong. Misalkan udah nyampe sini, sampai parkiran. Ayolah jangan di sini. Pasti kalian kecewa. Jadi ya udahlah, aku pikir ya udah kita masuk aja, kita pesen. Nanti di situ bakalan kebukti sendiri kok. Dan nyatanya apa? Terbukti kan aku nggak bohong. Makanya dari tadi tuh aku udah diem, aku murung, kayak nggak nyaman gitu masuk ke sini. Ternyata ini, tapi kan aku nggak ngomong ke kalian, takutnya nanti kalian jadi geger, nggak percaya sama aku, malah nuduh aku yang enggak. Kan seperti itu, aku juga masih menjaga perasaan kalian. Gitu kata si Angga. Nah terus kata si Dandi nyambung lagi, iya tapi kok bisa ya ada kecoa di dalam mangkok kayak gitu. Tanya si Dandi nih kepada si Angga, minta penjelasan. Nah ini jadi gini nih teman-teman. Jadi bangkai kecoa yang udah busuk itu, yang bercampur sama belatung, itu memang sengaja ditaruh di panci atau apalah semacamnya yang kemudian nanti dihidangkan kepada pengunjung. Tujuannya apa? Tujuannya agar pengunjung ini terlena, tertipu, tersihir dengan tipuan itu tadi, tipuan gaib.
dan memasukkannya itu bukan manusia, tapi dari bantuan makhluk gaib atau jin, sehingga pengunjung yang datang mereka makan merasakan enak, merasakan nikmat dan lezat makanannya itu, sehingga mereka ketagihan dan selalu balik lagi ke sini, datang lagi. Seperti yang kalian lihat sendiri, ramainya rumah makan ini seperti apa. Bahkan kita sendiri itu udah terjebak sampai masuk ke sini dan memesan makanannya, dan kalian udah makan makanan itu sambil ketawa si Angga sambil ngeledek kan. Enggak, kamu apa-apaan sih? Ini teman kamu lagi kena kayak gini loh. Kita tertipu kok kamu malah ketawa. Ya nggak apa-apa, sekarang giliran aku dong ketawa. Tadi kan kalian pas aku murung kalian ngecengin aku kan. Ya udah sekarang gantian. Ya tapi nggak gitu juga dong nggak. Ya udah maaf. Nah kata Dandi gini. Waduh, berarti gitu beneran ya nggak? Mana tadi kita udah sempet makan lagi ya Mai? Iya beneran. Iya sama aku juga kata si Ari gitu kan. Iya nih kita semua kita bertiga tuh makan, cuma kamu doang nggak yang nggak makan. Pantesan kamu dari tadi diem aja, ternyata kamu tahu. Nah terus kemudian kata si Angga gini, makan kayak gitu, makanan yang di apa namanya yang dibumbui dengan pesugihan atau bantuan jin gaib kan. Nah itu apa ya bisa menimbulkan penyakit kronis dan bahkan bisa apa ya bisa bikin aura kita ini tertutup atau hitam jadi negatif. Nah itu memang banyak yang apa ya menyebabkan yang tidak baik lah, intinya seperti itu kata Angga. Terus kata si Ari ini untung kamu bisa mendeteksi, enggak coba kalau enggak kita udah makan terlampau banyak tadi, bahaya juga kan. Terus kata Maya ya udah makasih ya enggak, jadi lain kali ini teman-teman kita itu harus lebih berhati-hati kalau misalkan kita mau makan atau ya enggak harus di rumah makan, mau apapun itu ya kita kalau bisa sih berdoa sih. Ya tadi sih aku akui memang karena saking laparnya, saking penasarannya jadi ya sampai lupa bahwa segala apapun sesuatunya itu kita selalu apa namanya berdoa dan minta perlindungan pada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang muslim ya bismillah, mungkin yang lain juga dengan cara mereka masing-masing. Intinya minta perlindungan sama Tuhan. Kalau kita muslim ya sama Allah SWT. Nah di sini si Dandi tuh masih kayak nggak percaya. Wah ini mah parah sumpah, anjir emang, mohon maaf, anjir begitu bilangnya. Jadi di zaman sekarang udah modern nih, itu masih ada aja orang yang apa memakai jasa makhluk gaib untuk pesugihan atau penglaris kayak rumah makan ini. Gitu kata Dandi. Nah, jadi teman-teman lur semuanya, di sini memang narasumber kita Ari itu tidak mengatakan atau menceritakan bahwa pesugihan jenis apa yang dilakukan oleh si pemilik rumah makan tersebut ya, karena kan memang mereka nggak kenal dan apa namanya mereka itu juga tidak setiap hari ketemu dan tahu aktivitasnya kan enggak. Yang mereka tahu itu ya cuma rumah makan itu rame gitu doang. Nah, ternyata karena kebetulan si Angga ini punya kelebihan bisa yaitu tadi seperti itu, bisa untuk mendeteksi hal-hal yang gaib yang berbau mistis, sehingga mereka pun bisa untuk membuktikan untuk diri mereka sendiri, yaitu Mas Ari dan ketiga temannya. Nah mereka berempat itu sepakat memutuskan bahwa mereka tidak akan menyebarluaskan kabar yang mereka alami. Ya walaupun diceritakan di channel ini, tapi itu tadi di awal itu kan memang berpesan kalau untuk namanya sih, nama tokohnya nggak disamarkan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk lokasi tempatnya atau rumah makannya ya tolong disamarkan. Nggak usah disebutin nama rumah makannya apa. Yang pada intinya menunya saja seperti itu. Karena ya kasihan juga walaupun orangnya itu memang udah salah jalannya, caranya. Tapi ya mereka berhak untuk menikmati rezeki mereka walaupun dengan cara yang salah, tidak dibenarkan. Bukan berarti mendukung loh ya, tanda kutip nih, mohon maaf. Nah kurang lebih seperti itu kata Mas Ari. Dan kemudian akhirnya mereka berempat pun beranjak pergi meninggalkan rumah makan tersebut. Dan tidak perlu ditanya lagi bagaimana rasa kedongkolan di dalam hati mereka. Ya dongkol karena itu tadi, ternyata mereka tertipu oleh rumah makan pesugihan tersebut. Nah sungguh sangat menyedihkan, sangat miris bagi mereka berempat. Jadi apa ya, menurut mereka berempat itu di zaman sekarang nih, zaman yang udah serba modern, serba canggih, itu masih saja ada orang yang mencari uang dengan tidak memperdulikan halal atau haramnya. Caranya itu benar atau salah untuk mencari uang dengan berbagai macam cara, dengan tipu muslihat, tipu daya. Bahkan sampai hal klinik pun dilakukan, seperti contoh pesugihan atau penglaris, agar mendapatkan keuntungan terus-menerus dan menjadi cepat kaya, banyak uang, banyak harta, kehormatan. Itu dilakukan, menghalalkan segala cara. Padahal
mereka orang-orang yang melakukan hal tersebut, mereka itu tahu sebenarnya itu adalah perbuatan yang sangat-sangat dilarang. Tapi ya itu manusia jika hatinya, pikirannya udah dikuasai oleh iblis atau jin, sehingga mereka lupa kalau mereka itu punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa taala. Yang maha segala-galanya, maha pemberi, maha kaya, maha apapun, maha segala maha. Mereka lupa akan hal itu. Nah, ini yang terjadi pada si pemilik rumah makan soto dan rawon tersebut. Ini mohon maaf lagi ya, sekali lagi, bukan maksudnya merendahkan atau menjatuhkan salah satu pihak atau nama makanan, itu enggak. Ya sebenarnya soto dan rawon itu ya makanan yang enak-enak banget, karena saya sendiri juga termasuk penggemar soto dan juga rawon. Nah itu makanya jadi ya tidak semua soto atau rawon seperti itu, enggak. Itu jadi hanya oknum itu doang satu, kalau yang lainnya enggak, insya Allah seperti itu. Dan itu pun hanya satu tempat itu. Dan buat kalian teman-teman semuanya lur, jadi jangan membuat apa ya, kayak kalian karena sudah mendengar nonton video cerita ini tentang soto dan rawon yang pemilik rumah makannya ini melakukan pesugihan dengan cara tersebut, terus akhirnya kemudian kalian jadi nggak suka sama soto atau rawon, ya jangan, karena nggak semuanya seperti itu. Nah jadi yang intinya ya kita selalu berhati-hati, itu aja udah, dimanapun tempatnya, dimanapun berada, kita mau ngapain, mau apa itu ya intinya berhati-hati, selalu berdoa, itu aja sih kalau kata saya mah. Nah jadi seperti itulah kisah atau cerita yang memang benar-benar nyata terjadi, dialami oleh narasumber kita yaitu Mas Ari dan ketiga sahabatnya, teman kuliahnya. Nah semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran, manfaat dan juga hikmahnya. Dan saya sendiri mohon maaf apabila dalam saya bercerita itu terlalu panjang lebar, berbelit-belit, yang kurang bisa tersampaikan, kurang bisa diterima, dan kurang bisa dipahami oleh kalian. Saya benar-benar minta maaf dan mohon maaf yang sebesar-besarnya lur teman-teman semuanya. Karena itu memang benar-benar murni karena kebodohan dari saya dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada sekelumit ucapan atau kata-kata dari saya yang bisa diambil contoh pelajaran atau hikmahnya, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya lur teman-teman semua seperti ini. Kalian ambil yang baik-baiknya aja, yang positif kalian ambil, yang bermanfaat, yang berfaedah kalian ambil. Tapi yang negatif, yang buruk-buruk, yang nggak baik-baik, kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian semuanya yang udah selalu setia mengikuti channel ini, nonton videonya, mendengarkan ceritanya sampai selesai, tidak menyekip iklannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Karena saya yakin doa dari dalam hati yang tulus, doa yang baik itu pasti akan berdampak dan berefek baik juga. Entah itu untuk yang didoakan dan nanti berbalik lagi ke yang mendoakan. Begitupun juga dengan kalian. Dan saya juga mohon doanya ke kalian semua agar saya ini selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang banyak, yang berkah juga, yang halal pastinya, dan tetap semangat untuk menghibur dan menemani waktu luang dan waktu senggang kalian. Nah baiklah, terima kasih, sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video dan cerita-cerita misteri berikutnya. Saya pamit, saya Misbah Muthaharun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.